Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas ukuran penyebaran data yang selanjutnya atau dispersi yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan simpangan rata-rata, atau kalau di bahasa Inggris kan berarti mean deviation. Mean deviation. Jadi apa sih mean deviation atau simpangan rata-rata itu? Jadi yang dimaksud dengan simpangan rata-rata atau mean deviation itu adalah jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Jadi jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Itu yang dimaksud dengan simpangan rata-rata atau mean deviation, di mana perhitungan simpangan rata-rata ini bertujuan, jadi perhitungan simpangan rata-rata ini itu bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sih data itu telah menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya. Jadi itu kenapa perlu dihitung yang namanya simpangan rata-rata atau mean deviation. Jadi untuk rumusnya nanti juga dibagi jadi dua, ada data tunggal dan juga data kelompok. Sebelum kita bahas ke rumusnya, saya mau bahas dulu bedanya data tunggal sama data kelompok, dimana masih banyak teman-teman yang masih bingung antara beda data tunggal sama data kelompok. Jadi bedanya data tunggal sama data kelompok itu teman-teman bisa lihat dari datanya. Kalau data tunggal itu nanti bentuknya satuan seperti ini. Jadi walaupun jumlahnya banyak sekalipun, kalau memang datanya disajikan dalam bentuk satuan, misalkan 40, 50, 77 dan seterusnya, walaupun nanti dibentuk dalam bentuk tabel pun, itu masih termasuk ke data tunggal. Beda sama yang data kelompok. Kalau data kelompok itu ada intervalnya. Bisa dilihat di sini intervalnya. Jadi ada interval 40 sampai dengan 50, itu yang dimaksud data kelompok. Jadi walaupun dua-duanya disajikan dalam bentuk tabel, bukan berarti kalau yang dalam bentuk tabel itu sudah pasti data kelompok ya. Bisa jadi itu juga data tunggal kalau memang disajikan dalam bentuk satuan seperti ini. Walaupun jumlahnya banyak sekalipun, 40 seperti ini, tapi tetap ini masuk ke kategori data tunggal. Kalau yang data kelompok itu ada intervalnya, jadi diintervalkan dari data yang ke-40 sampai dengan ke-50, ke-51 sampai dengan ke-60, walaupun nanti jumlah frekuensinya itu lebih sedikit. Jadi dilihat dari tampilan datanya, itu yang membedakan antara data tunggal sama data berkelompok. Kembali lagi ke simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu disimbolkan di sini M besar dan D kecil, yang berarti mean deviation, singkatan dari mean deviation. Yang pertama untuk data tunggal, jadi untuk perhitungan simpangan rata-rata data tunggal itu adalah sigma, jumlah dari XI, data ke I, dikurangi dengan ini simbol dari rata-rata, jadi X bar. Sini X dikasih bar, itu artinya itu rata-rata, dibagi dengan N, banyaknya data. Garis lurus antara XI dikurangi dengan X bar rata-rata ini itu disebut mutlak atau simbol dari mutlak. Jadi untuk simpangan rata-rata nanti itu hasilnya itu dimutlakkan. Jadi dua garis lurus disimbolkan dengan dua garis lurus yang seperti tanda kurung, itu artinya dimutlakkan. Bahwasanya kalau dimutlakkan berarti semua bilangan itu menjadi positif. Jadi misalkan di sini ada X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Ketika nilai X itu lebih dari 0 dan X-nya itu dimutlakkan, maka nanti hasilnya tetap X, tetap positif. Tetapi ketika X-nya kurang dari 0, misalkan di sini itu negatif X, maka ketika negatif X itu dimutlakkan, maka nanti hasilnya tetap X, bukan lagi min X. Jadi semua yang dimutlakkan itu akan menjadi bilangan yang positif. Jadi nanti ketika nilai XI min X bar ketika itu dimutlakkan, maka semua nilai XI min X bar itu akan menjadi nilai yang positif atau nilainya positif, seperti itu.
Kemudian begitu juga data berkelompok. Untuk data berkelompok sendiri rumusnya sigma F itu frekuensi dikalikan dengan M. Masih ingat kemarin M itu adalah nilai tengah. M itu nilai tengah. Masih ingat teman-teman rumus nilai tengah kemarin? Rumus nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Jadi untuk data berkelompok sendiri rumusnya itu sigma F dikalikan M min X bar rata-rata dibagi dengan sigma F atau jumlah dari frekuensinya, dimana nilai tengah itu rumusnya batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Itu yang untuk simpangan rata-rata. Oh ya, kelupaan, jangan lupa jadi untuk menghitung rata-rata antara data tunggal sama data berkelompok itu beda loh ya. Kemarin kita kan sudah pelajari ada min, median, modus. Silahkan dilihat lagi catatannya. Untuk rumus rata-rata untuk data tunggal itu berarti X1, X2 sampai dengan Xn dibagi dengan N banyaknya data. Sedangkan kalau yang data berkelompok untuk mencari rata-ratanya berarti sigma F, sigma frekuensi dikalikan dengan nilai tengah M dibagi dengan sigma F. Silahkan nanti dilihat lagi rumusnya untuk menentukan rata-rata baik data tunggal dan juga data kelompok.